Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya kali ini. Wow, oke. Ada seseorang di sini yang membuat hatimu hancur, ada seseorang di sini yang membuat kamu terluka, tersakiti. Bahkan sekarang kalian sudah berpisah, ada separation di sini, ya. Ya, kamu merasa wah shock attack banget, ya, kaget akibat pengkhianatan yang dia lakukan, sakit banget akibat apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Dia pergi begitu saja meninggalkan kamu karena sejujurnya memang dia ini belum siap untuk memiliki komitmen. Masih ada ketakutan dari dia tentang isu-isu yang dia miliki. Ya, bisa jadi karena dia memang masih memiliki trauma atas masa lalu, atau bisa jadi karena memang secara mentally atau mungkin ya diri dia juga belum 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 mapan seperti itu, sehingga dia memang belum siap untuk em, berkomitmen atau memiliki relationship dengan kamu gitu. Intinya di sini dia masih ada rasa takut lah ya, ada rasa takut karena ada isu. Tapi di sini juga ada eh ya apa namanya cincin pertunangan ya. Berarti di sini itu kalau dibilang em, ingin kembali, ya ada union di sini. Dia, oh, kalau aku rasa dia ingin meminta kesempatan lagi untuk untuk datang lagi ke kamu, untuk menawarkan komitmen karena dulu dia sempat belum siap untuk berkomitmen. Ya, dulu dia belum siap untuk berkomitmen, tapi kayaknya si dia ini mau datang lagi untuk memberikan komitmen dan bersatu kembali denganmu. Ya, dia ingin memiliki hubungan yang lengkap bersamamu, dia ingin memiliki partnership, bahkan mungkin dia ingin ngajak kamu bertunangan. Ya, kalau aku lihat di sini. Oke. Okay. Dia adalah sosok seseorang yang mudah sekali tergoda. Jadi mungkin dia sering sekali menghadapkan kamu pada third party. Ya, bisa jadi sampai sekarang pun dia masih ada third party-nya gitu ya. Dia masih menjalin hubungan dengan yang lain, tapi dia juga mau menjalin hubungan dengan kamu. Egois sekali orang ini. Oke. Okay. Not enough. Frustasi in relationship, self-sabotase, fear, ego, issue, jealousy. Oke. Okay. Ada di sini yang merasa frustasi dengan hubungan ini. Bisa jadi ini dia, bisa jadi ini kamu, sehingga menyabotase diri sendiri karena ada takut, ada ketakutan atau ego, ada ego isu ya, isu dari egonya, dan ada kecemburuan yang sangat besar di sini. Ya, entah ini kamu ataupun dia. Kalian, kalau misalkan ini kamu frustasi dengan hubungan ini yang selalu menghadirkan pihak ketiga, selalu mengkhianati kamu dari belakang. Kamu cemburu bisa jadi ya, sehingga kamu di sini menyabotase dirimu sendiri dan akhirnya kamu pergi karena kamu takut. Karena kamu takut ya akan terus-terusan seperti ini, terus-terusan dikhianati, terus-terusan terulang terjadi. Seperti itu. Kalau ini misalkan dia, berarti ada hubungan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dia bersama kamu. Mungkin hubungannya stuck, hubungannya tidak menggairahkan, atau misalkan hubungannya monoton, kayak gitu ya. Hubungannya monoton, sehingga si dia ini menarik diri dari kamu, ya, dan dia merasa juga kan ada ketakutan tentang ego dan isu ya.
Bisa jadi dia takut karena trauma atau mungkin memang egonya yang terlalu tinggi sehingga dia tidak mau mempertahankan hubungan yang monoton itu. Seharusnya kalau hubungan yang monoton, orang yang normal, kalau memang dia cinta banget sama kamu, seharusnya pikiran orang normal itu gimana caranya ngebuat hubungan ini tuh berjalan dengan baik. Ya, ada perkembangannya, ada prospeknya. Tapi si dia ini justru malah mendengarkan egonya dan ya udah meninggalkan kamu. Dia menganggap bahwa kalau misalkan hubungan ini monoton dan kayak nggak ada semangatnya, nggak ada gairahnya gitu, mungkin kamu, dia berpikir mungkin kamu ada yang lain seperti itu. Atau sebenarnya yang merasa frustasi dengan hubungan ini adalah ya memang kalian berdua gitu ya. Kalian berdua sama-sama merasa frustasi dengan hubungan ini. Seperti itu ya. Oke. Oke. Kalau aku lihat saat ini memang dia sedang mendengarkan ego dia ya. Dia pergi dari relationship ini, dari hubungan ini karena dia takut akan keintiman. Gitu. Jadi kalau aku rasa ini mungkin memang lagi ada trauma atau memang lagi ada ketidaksiapan secara ekonomi. Jadi kalau ada trauma berarti ada ketidaksiapan dari mental. Kalau misalkan dia takut keintiman karena ekonomi, mungkin kamu sudah mengharapkan atau meminta atau apa sih namanya, ya meminta, ya memaksa dia untuk memberikan kamu suatu komitmen seperti itu ya. Ya oke, bisa jadi dari kedua alasan itu juga. Makanya terjadi di sini dia lari ya. Mungkin keuangan dia lagi belum membaik, karir dia mungkin masih anjlok di sini. Sedangkan kamu sudah meminta komitmen. Ya, dia belum mampu untuk membiayai itu semua. Seperti itu ya. Juga kalau misalkan dia ada trauma, mungkin dulu dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya. Mungkin dulu dia pernah bercerai. Atau ya dia dulu berasal dari keluarga broken home. Atau bagaimana. Intinya ada hubungannya dengan relationship yang gagal. Seperti itu ya. Oke. Oke. Kalau aku lihat nih ya, isi hati dia itu ingin sekali banyak bercerita tentang hal-hal baik yang dia bisa dapatkan selama ini. Ya, selama ada dengan kamu, selama tidak ada dengan kamu. Pokoknya dia pengen banyak bercerita dengan kamu tentang hal-hal baik yang dia alami. Jadi dia ingin menutupi hal-hal buruk ya yang dia rasakan atau yang dia alami. I hope that you can forgive me one day, kata dia. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkanku. Jadi di sini sebenarnya ada rasa bersalah ya dari dia ke kamu. Mungkin bisa jadi perselingkuhannya itu nggak cuma sekali, bisa jadi berulang kali dan berulang kali juga kamu memaafkan, tapi berulang kali juga dia selalu berkhianat. Makanya di sini dia sangat-sangat mengharapkan kamu suatu hari nanti mau memaafkan kelakuan dia, memaafkan tindakan dia yang telah mengkhianati kamu. I bury myself in work to forget you. Oke, jadi ada rasa bersalah, ada rasa rindu, ada rasa kangen ya. Rindu sama kangen sama ya. Rindu. Intinya gini, dia itu selalu kepikiran kamu terus. Dia tidak bisa melupakan kamu, sehingga untuk bisa tidak kepikiran dengan kamu, dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, dia menyibukkan diri dengan pekerjaan, ya, agar dia bisa bisa melupakan kamu gitu. We both know I'm not the one for you.
ya. Jadi kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya bagimu gitu. Jadi gini loh, dia beranggapan bahwa kamu berhak kok untuk memilih yang lain dan dia rasa bahwa kamu pun ada yang lain gitu. Kayaknya di sisimu juga banyak yang suka denganmu. Mungkin ya karena dia menganggapmu kamu seseorang yang sangat menarik, kamu berpower, kamu ya mungkin kamu masih gadis atau masih bujangan, so mungkin dia sudah duda ya. Nih ada karena kan ada kemungkinan kamu berdealing dengan seorang yang sudah pernah bercerai ya. Jadi dia menganggap kalau misalkan kamu masih gadis, bujangan ya pastilah di luar sana ada yang suka sama kamu. Terus itu juga kan kamu itu orang yang menarik, sehingga pastilah ada orang yang suka juga sama kamu. Kamu orangnya berpower, ya kamu intinya menarik ya di mata orang-orang. Nah, terus itu juga ini ada rasa rendah diri dari si dia. Ya, dia merasa rendah diri sama kamu. Hmm, I love you unconditionally. Dia cinta sama kamu tanpa syarat. Ya, walaupun saat ini dia tidak memperlihatkannya, walaupun saat ini dia justru malah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Tapi kalau tentang masalah perasaan, of course, aku lihat di sini dia cinta banget tanpa syarat dengan kamu. Ya, mungkin karena memang ada perbedaan itulah yang membuat dia rendah diri terhadap kamu sehingga dia tidak bisa menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Ada rasa rendah diri gitu loh. Karena perbedaan yang mungkin cukup signifikan. Terus itu juga kan di sini dia selalu mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu, ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik. So, aku lihat di sini dia rendah diri sama kamu. Makanya di sini dia kayak seolah tidak memperjuangkan kamu, tidak mengharapkan kamu, karena dia malu. Apalagi kalau misalkan perbedaannya cukup besar, kayak misalkan dia duda, kamu masih gadis, ya, atau misalkan beda agama, atau apalagi ada perbedaan yang cukup besar di antara kalian, dan dia malu sama kamu, gitu. Okay, I'm so attracted to you, ya, attracted banget dia sangat tertarik banget sama kamu, ya. Mungkin memang karakter orang ini itu orangnya manipulatif ya. Jadi nggak hanya manipulatif itu pada orang lain ya. Manipulatif itu juga bisa pada diri sendiri, memanipulasi diri sendiri. Padahal cinta seolah-olah pura-pura tidak cinta, gitu loh. Padahal dia cinta, gitu ya. Oke, eh gini, mungkin juga memang kamu ada kecemburuan ya, sehingga ketika dia dulu pernah selingkuh dari kamu, kamu mungkin menghindari dia, pergi dari dia, kemudian tiba-tiba dia datang lagi ke kamu, karena ini hubungannya mungkin on off ya, atau putus nyambung ya. Nah, jadi ketika dia datang lagi, kamu mungkin langsung bertanya, kenapa kamu datang lagi ke aku? Kan kamu sudah ada yang lain, kamu kan sudah bersama si A, si B, kayak gitu kan. Nah, dia merasa bahwa kamu kayak cemburu sama dia, kamu marah atau kamu merasa kayak apa ya, nggak enak. Kamu takut bahwa kamulah yang nantinya jadi pihak ketiga di antara dia dan si A dengan si B itu, gitu ya. Akhirnya kamu berkata, eh apa ya, jangan, nggak usah deketin aku, kan kamu udah ada yang si A, si B, kayak gitu ya. Now, jadi setiap dia datang ke kamu, berarti dia itu sendiri sebenarnya. Dia sudah putus, dia sudah berakhir hubungannya dengan si A, si B itu. Ya, jadi setiap dia datang ke kamu, otomatis dia itu sudah sendiri. Tapi setelah dia kamu terima, dia bersama kamu, baru dia cari yang si A, si B, si C, si D, entah seberapa banyak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang kamu itu the one, tapi dia masih mau punya yang kedua, kayak gitu. Ya, jadi kamu itu the one, tapi dia masih mau yang kedua, yang ketiga, keempat, nggak tahu berapa deh, ya, itu.
Aku sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke, mungkin memang saat ini hidup dia benar-benar lagi terpuruk-terpuruknya ya, kalau aku lihat terpuruk-terpuruknya, terus itu juga hubungan dia bersama kamu juga mungkin stuck, hubungan dia dengan kamu juga mungkin gak ada jalan untuk bisa diperbaiki, atau dia nggak tahu harus berbuat apa. Oke, jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi terpuruk, kemudian saat dia bersama kamu pun eh, hubungannya tuh hancur, ya kan? Nah, biasanya ketika dia dalam keadaan hancur, ya baik itu dalam kehidupan, pekerjaan, keuangan, keluarga, relationship dengan A, si B, si C itu, dia akan datang lagi ke kamu untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan support, untuk mendapatkan bantuan, ya. Intinya kayak kamu itu uh, bisa merecharge dia dari keterpurukan dia yang dia rasakan. Biasanya seperti itu. Jadi ketika dia udah selingkuh dari kamu, kamu putus dengan dia atau pergi dari dia, ketika dia putus dengan si selingkuhan itu, dia akan datang lagi. Maka kamu akan welcome lagi. Nah, di situ dia merasa kayak dihargai, merasa tetap disayangi, merasa apa ya, mendapatkan support, merasa terbantu ya. Ada yang selalu tetap di sisi dia dikala dia dipandang orang buruk gitu ya. Nah, dalam keadaan saat ini, aku lihat kamu sudah pergi meninggalkan dia, terus dalam keadaan dia terpuruk dalam karir, keuangan, atau mungkin dalam hubungan dengan pasangannya itu sekarang, ya, hidup dia benar-benar ah bingung, benar-benar yang ngerasa di titik terendah dalam hidupnya. Dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini, gitu ya. Jadi kalau aku rasa kamu itu kayak pengobat rindu lah ya, kayak pengobat hati lah ya, lebih tepatnya ya pengobat hati bukan pengobat rindu, tapi pengobat hati. Ya, jadi kamu itu em, kalau dibilang kayak ya apa ya, ya pengobat hati lah yang kayak gitulah ya. Semoga paham maksud aku. Intinya seperti itu. Jadi saat ini tuh dia benar-benar sedang merasa lelah banget, lelah batin, pikiran, fisik, mental, emosional dia juga terganggu kalau aku lihat di sini. Karena dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Kayak putus asa, menyerah tapi tetap hidup gitu ya. Ya rasa menyerah tapi masih hidup, masih napas kayak gitu. Ya, terus aku akan kembali, ketahuilah bahwa aku akan selalu kembali padamu. Aku janji. Oh my God. Ya, jadi ya dia masih kayak belum bisa menganggap kamu bukan siapa-siapa dalam hidupnya. Enggak. Jadi walaupun di sini kamu sudah menunjukkan kamu sudah tidak mau, dia akan cari cara atau dia akan menunggu sampai kamu mereda ya amarahmu. Jadi gini, saat ini tuh dia menganggap bahwa kamu itu mungkin ya tahu dia pasti kamu sakit hati sama dia karena bolak-balik disakiti, seperti dipermainkan, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh kamu dipandang dia tuh kayak lagi marah, lagi kesel sama dia, lagi sakit hati sama dia. So, eh kalau aku rasa dia akan menunggu sampai kamu nggak marah lagi. Dia akan tahan-tahan ini rasa lelah, rasa putus asa ini sampai kamu mau membuka hatimu lagi, sampai kamu mau welcome lagi. Ketika dia datang, kamu terima gitu loh. Entah sampai kapan, ya. Intinya, dia ini pasti akan mengganggu hidupmu lagi. Dia pasti akan datang lagi ke kehidupan kamu. Karena memang kamu adalah rumah ternyaman baginya gitu ya. Kamu adalah pasangan yang selalu mengerti dia, pasangan yang selalu menghargai dia, selalu menyayangi dia, selalu perhatian sama dia, selalu mensupport dia. Ya, kamu adalah pasangan yang menurut dia terperfect lah kalau aku rasa di sini. Ya, cuman nggak tahu kenapa si dia ini ya kok kayak gini tingkahnya. Tuh. Bahkan dia aja sampai heran ya. Kenapa kamu udah tahu ya bahwa dia ini sering nyelingkuhin kamu, bahwa dia ini sering uh,
mengkhianati kamu, tapi herannya kok kamu itu selalu menerima dia lagi sih? Kok kamu masih sih cinta sama dia? Kenapa? Apa yang kamu lihat dari dia gitu? Bagaimana bisa kamu mencintai aku, kata dia. Dia pun heran. Jadi dia tuh ya memiliki kamu atau adanya dirimu hadir di kehidupan dia, itu dia merasa kayak bersyukur banget. Bersyukur banget adanya si dirimu hadir di hidup dia dan eh, masih mau welcome sama dia, menerima dia seperti itu. Oke, jadi kalau aku rasa di sini saat ini kan dia tahu ya, kamu kayak sudah marah sama dia, kamu kayak ingin pergi dari dia, kamu ya intinya menghindari dia. Kamu nggak mau lagi apa namanya berhubungan dengan dia. Oke, jadi gimana ya? Saat ini tuh dia cuma bisa ngikutin aja alurnya. Dia tidak bisa bertindak apapun. Dia cuma bisa berharap kamu bisa mendapatkan bisa mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harusnya dia bisa berikan. Ya, jadi kamu itu pernah mengharapkan sesuatu sama dia. Mungkin perhatiannya, mungkin komitmen darinya seperti itu. Tapi kan selama ini tuh kamu tidak pernah mendapatkan itu kan. So menurut dia, kamu berhak untuk mendapatkan itu semua. Apa harapan kamu selama ini terhadap dia di ke orang lain, ke yang lainnya, ke yang keluar sana lah gitu ya. Karena di sini kan dia bilang um, we both know I'm not the one for you gitu kan. Ya, jadi saat ini dia kayak ya udah deh, kamu fokus aja dulu sana di luar sambil menenangkan hatimu. Kalau memang di luar sana kamu ada yang lain, nggak apa-apa kalau misalkan mereka bisa memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan selama ini. Seperti itu. Ya, kalau aku lihat. Jadi kayak apa sih sebutannya untuk orang ini? Dibilang ego tapi lebihnya ke kurang ajar sih. Tapi ya ya bagus sih ya. Dia nggak apa namanya? Hmm, aduh aku sih bingung ngomongnya. Enggak memaksa kamu untuk tetap di sisi dia gitu loh ya. Tapi ya ini lebih ke kurang ajar sih. Ya dia tidak bisa berlaku apa-apa, tapi dia juga hanya cuma bisa nonton, hanya cuma bisa berdiam diri. Padahal kamu terluka gara-gara dia. Mungkin bahkan ada di antara kalian ada yang belum mendapatkan maaf dari dia ya. Maksudnya dia belum minta maaf sama kalian. Mungkin ada yang seperti itu. Sehingga kayak energinya itu kayak cuman ya udah ngilang aja gitu. Nggak menampakkan diri kehadapanmu gitu. Tahu-tahu udah ya udah ngilang gitu aja. Ya, jadi kayak apa tuh? Nggak tahu diri. Kurang ajar ya. Semacam itulah ya. Oke, nanti aku nanti aku ditegur YouTube kalau misalkan aku ngomong kata-kata kasar ya. Yang intinya yang seperti itu deh ya. Ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu aku butuh kamu dalam hidupku. Tuh ya. Jadi sebenarnya masih ada energi pemantauan dari si dia. Dia tuh masih sering stalkingin kamu, masih sering memantau kamu, mungkin dari media sosial atau mungkin kalau ya bisa melihatmu dari secara fisik gitu ya. Ya mungkin dia memperhatikan kamu dari kejauhan. Jadi sebenarnya itu dia tahu mungkin kamu memang sudah ada yang lain atau memang kamu lagi marah atau bagaimana atau kamu itu lagi merencanakan sesuatu atau kamu lagi fokus dengan karir keuanganmu atau apapun itu, lagi have fun dengan hidupmu, tidak mau lagi dekat-dekat dengan dia, dia tahu itu. Tapi yang dia hanya mau pedulikan adalah mau kamu seperti apapun, aku tetap butuh kamu gitu. Jadi mau kamu bagaimanapun reaksinya, dia akan datang lagi gitu loh. Dia akan mendapatkan kamu lagi gitu. Dia akan cari cara gimana untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Ya egois banget ya. Karena di sini aku lihat memang dia sangat-sangat mengharapkan kamu banget. Ingin mendapatkan kamu banget. Oke.
Dan di saat ini kalian berpisah, aku lihat di sini ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah sama kamu, ada rasa malu sama kamu, ya, tentang apa yang selama ini dia lakukan, perselingkuhan itu. Ya, sebenarnya gini, dia tahu bahwa kamu itu sebenarnya sudah tahu semuanya, kebohongan dia, perselingkuhan dia dengan siapa aja, terus apa yang dia lakukan, rahasia-rahasia dia. Aku rasa dia tahu bahwa kamu sudah tahu semuanya. Jadi semuanya itu sudah terbongkar gitu ya. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, yang selama ini dia bohongi ke kamu, terus perselingkuhannya dia, itu semuanya sudah terbongkar oleh kamu. Dan di sini dia tahu. Jadi dia ini saat ini tuh malu banget sama kamu. Dia ini merasa bersalah banget sama kamu, ya. Bahkan saat ini tuh gimana ya, mau datang ke kamu aja kayak, aduh gimana ya gitu. Apakah kamu masih marah ya? Apakah kamu akan menolakku ya? Nah, kayak gitu. Ya, jadi ada rasa khawatir yang begitu besar dari si dia. Kemudian two of sword tuh ya. Two of sword ini memang menunjukkan bahwa eh dia sedang memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan di dalam keadaan seperti ini. Ya, kamu kan udah nggak mau nih, udah menolak untuk dia datang ke kehidupan kamu. Dia tahu itu. Mungkin dari sikap kamu, dari tindakan kamu, mungkin juga sudah ada pemblokiran seperti itu. Saat ini di situasi kalian diem-dieman kayak gini, dia juga lagi mikirin eh, datang lagi ke kamu atau enggak ya, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu atau enggak ya. Kalau misalkan enggak, tapi hati ini selalu rindu, selalu ada gairah, selalu ada rasa cinta ke kamu, selalu kepikiran kamu juga kan, otaknya itu, pikirannya itu selalu kepikiran kamu terus. Tapi kalau misalkan datang, kamu lagi tidak mau menerima dia atau kamu lagi menolak energi dia untuk datang. Bahkan hanya sekedar energi pun kamu menolaknya gitu. Apalagi datang secara fisik. Ya, otomatis kayaknya kamu bakalan marah-marah deh. Kamu bakalan benar-benar langsung, nggak, pergi sana gitu ya. Pasti kamu akan menolak banget. Sehingga saat ini tuh dia lagi berpikir tentang baik buruknya, terus itu juga tentang keuntungan dan kerugiannya. Karena gini, si dia ini sangat takut sekali kalau dia itu terekspos memiliki sifat, tingkah laku, perbuatan yang buruk. Dia takut banget kalau misalkan tindakan dia yang selama ini ke kamu kayak tukang selingkuh ya, sering nyelingkuhin kamu itu terbongkar ke masyarakat, ke halayak luar, halayak luas gitu ya. Dia takut banget. Dia takut nama baik dia akan hancur gitu loh. Ya, makanya di sini dia sedang pikir-pikir banget keputusan apa yang harus dia ambil. Dan ini saat ini dia bimbang, bimbang. Kalau aku lihat ya. Dan aku lihat di sini dia itu sebenarnya tahu, paham banget tentang kamu. Kamu itu saat ini kan lagi marah. Kamu itu sebenarnya mengharapkan dia untuk jujur dan terbuka tentang apapun, ya. Tentang apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan tentang kalau dia berselingkuh atau dia berbohong atau dia menutup-nutupi sesuatu apapun itu, kamu mengharapkan keterbukaan dari dia, kamu mengharapkan kejujuran dari dia. Mungkin pun di sini dia masih bimbang untuk datang lagi ke kamu itu juga karena ini. Dia itu mungkin beranggapan bahwa kalau misalkan kamu tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kamu akan meninggalkan dia, benar-benar meninggalkan dia, atau kamu mungkin akan marah, atau mungkin kamu akan jijik sama dia, atau kamu akan apa itu namanya, menganggap dia najis, menganggap dia ya buruk lah gitu ya, menganggap dia buruk gitu atau gimana. Jadi ada sesuatu yang cukup besar kayaknya yang dia sembunyikan sehingga dia ini sampai sekarang pun tidak datang ke kamu karena takut untuk berkata jujur, ya, sampai sekarang.
Nah, saat ini yang dia lakukan adalah sedang memanipulasimu lagi, sedang mencoba memanipulasi kamu lagi. Apa yang dia lakukan? Nampaknya nih orang mulai ini deh, menjalin hubungan baru lagi dengan pihak ketiga deh. Ya, jadi aku nggak tahu deh, ini disebutnya selingkuh lagi, pihak ketiga lagi atau bagaimana. Intinya saat ini tuh dia sedang mencoba menjalin hubungan dengan orang baru lagi. Seperti itu. Bentuk manipulasinya adalah seperti itu, agar kamu kecarian dia, agar kamu merasa kok dia ini nggak datang-datang sih, beneran dia nggak apa-apa tah aku pergi gitu loh. Kayak oh benar-benar kayak gue nggak dibutuhin tah kayak gitu loh. Agar kamu gelisah, agar kamu merasa kayak hmm, kamu yang butuh dia gitu loh, ya. Agar kamu yang nyari dia gitu loh. Padahal sebenarnya di sini dia itu sadar, dia tahu bahwa dia itu butuh kamu, tapi karena ego yang cukup besar, sehingga dia tidak mau duluan yang menghubungi kamu atau mencari kamu. Makanya di sini dia akan bersikap manipulatif lagi untuk membuat kamu membuat kamu paranoid ya, membuat kamu gelisah agar kamu yang tadinya tiba-tiba pergi dari dia, kemudian tiba-tiba datang lagi ke dia gitu loh ya. Jadi paham maksudku ya. Jadi dia tuh nggak mau mengejar kamu. Dia maunya yang dikejar. Ya sebenarnya kalau perasaan dia tahu bahwa dia itu sayang sama kamu. Setelah apa yang kemarin kali kamu ambil tindakan untuk meninggalkan dia, ya, dan dia tahu itu, sebenarnya di sini akhirnya dia sadar ya, oh ternyata namanya sebuah relationship itu butuh apa itu namanya butuh ini kerjasama ya, butuh kerjasama dari kedua belah pihak, bukan hanya sebelah pihak aja. Mungkin selama ini cuman kamu yang selalu mengusahakan hubungan ini agar tetap berlangsung, agar tetap langgeng gitu ya. Nah, jadi selama di awal-awal kamu meninggalkan dia, itu dia tahu, dia sadar, dia udah paham tentang itu semua. Dan sebenarnya sih ada keinginan untuk datang lagi ke kamu untuk meminta kesempatan kembali, yuk kita sama-sama memperbaiki hubungan ini. Tapi kadung kamu itu kayaknya bener-bener nggak mau menengok ke belakang lagi. Kamu kayak bener-bener bener-bener menolak dia, tidak mau menerima dia lagi. Makanya di sini dia aduh mau datang ke kamu tapi kamunya kayak gitu loh ya. Tapi kamunya kayaknya benar-benar menolak banget. Gimana dong? Oke. Akhirnya di sini dia menggunakan taktik dia yang lama dengan memanipulasi lagi situasi. Ya, dia akan menggunakan taktik yang sama dengan cara berselingkuh lagi. Oke, aku bisa sebut ini selingkuh atau enggak deh. Intinya dia kayak menjalin hubungan lagi dengan orang baru. Ya, menjalin hubungan lagi dengan orang baru. eh Ya mungkin memang orang baru itu mungkin ya kalau di mata dia menarik aja sih, menarik. Tapi sebenarnya dengan orang baru itu pun dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi kayak cuman untuk pemancing kamu gitu loh. Untuk mancing kamu agar kamu itu kesel sama dia, akhirnya kamu ngedatengin dia gitu. Ya, kalau aku rasa seperti itu. Sikap manipulasinya itu untuk memancing kamu, agar kamu yang ngejar-ngejar dia, agar kamu yang balik lagi. Ya, kamu yang udah pergi ini menyesal atas tindakan kamu yang pergi dari dia, gitu loh. Makanya di sini dia menjalin hubungan baru lagi dengan seseorang. Dan kalau dibilang untuk have fun ya untuk have fun juga gitu ya. Dia merasa senang karena ada yang ada seseorang di sisi dia. Terus itu mungkin ya kalau tertarik ya tertarik dengan orang itu. Tapi kalau untuk dibuat jadi pasangan sah, dibuat berkomitmen enggak untuk itu. Ya, jadi cuman untuk ya untuk seneng-seneng aja, untuk biar dia have fun ya, ada yang nemenin di kala dia lagi terpuruk seperti ini, lagi kesulitan gitu loh. Jadi kayak ya ada temen gitulah ya. Dan memang nih ya dia ini sempat tebar-tebar pesona lah. Yaitu untuk cari ini ya, untuk cari orang baru gitu dan kayaknya mungkin sebagian sudah ada yang dapat
gitu. Ada yang sebagian juga masih coba-coba tebar pesona ya. Tebar pesona, terus itu ya apa lagi kayak pamer kemampuan, dia itu pernah begini, pernah bekerja di perusahaan ini, pernah melakukan pernah mendapatkan penghargaan ini dari kantornya dulu, dia pernah berhasil misalkan ya dia punya usaha gitu, pernah ekspor ke negara ini, ke negara ini, kayak gitu. Intinya dia kayak menebar pesona dengan menunjukkan kemampuan-kemampuan dia yang pernah dia hasilkan. Seperti itu ya, untuk menarik lawan jenis ke sisi dia gitu loh. Dan mungkin yang kalau misalkan dia sudah bersama orang baru, berarti ya mungkin orang baru itu mungkin udah memang ya secara fisik menarik, cantik, ganteng, kayak gitu. Mungkin ya apa ya yang sesuai dengan itu dia lah, seraknya di mata dia gitu. Ya, jadi ini yang sedang dia rasakan, yang sedang dia lakukan, ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Hmm, nggak usah sakit hati dan nggak usah marah-marah di komen, santai aja. Kalau misalkan ini ya sesuai dengan kamu, ya udah difahami aja. Banyak-banyak istighfar kalau kalian itu muslim ya. Kalau kalian selain muslim ya apa doanya ya. Intinya di sini tuh kayak legowo aja, ikhlas, percayalah. Kalian itu orang baik ya. Kalian itu sudah cukup berjuang, tinggal menunggu saja biar semesta yang memberikan kalian jodoh yang terbaik. Udah itu aja. Gak usah dipusingin dia ini bersama siapa, dia ngapain, mau jungkir balik, mau terjun dari gunung, mau jungkir apa, mau menabrakkan diri ke gedung, terserah. Biarkan saja. Ya, toh di sini aku lihat kamu sudah sangat berjuang terhadap dia. Kalau menurut aku itu udah lebih dari cukup. Ya, jadi nggak usah lagi marah-marah ya. Tinggal udah deh berdoa aja, berpikir positif aja kepada Tuhan ya. Apa yang Tuhan berikan ini pasti yang terbaik kok untuk kamu. Nggak ada yang salah ya. Semua ini nggak ada yang salah. Cuman hanya apa ya? Ya, hiburan dalam hidup lah ya. Hidup itu kan nggak hanya selalu bahagia, pasti ada naik turunnya, pasti ada apa namanya? Pasti ada terpuruknya gitu ya. Jadi it's okay. Jangan menyalahkan dirimu, jangan menyalahkan dia, ya. Positive thinking aja. Oke? Itu aja ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kemudian ini ada alfabet. Alfabet ini bisa nama dia, nama kamu, atau inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada kalian atau kepada dia. Ya, oke, aku rasa cukup itu aja. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.